Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Pada kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai materi kimia yaitu koloid. Apa sih koloid itu? Pada kimia, kita sudah sama-sama belajar mengenai campuran yang terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama campuran homogen dan yang kedua campuran heterogen. Di antara dua jenis campuran tersebut, ada yang dinamakan sebagai koloid. Sistem koloid berasal dari kata kolia, yang dalam bahasa Yunani berarti lem. Istilah koloid pertama kali diperkenalkan oleh Thomas Graham. Koloid merupakan salah satu jenis sistem dispersi yang terlihat homogen, tetapi sebenarnya bersifat heterogen dan stabil. Sistem dispersi sendiri adalah campuran antara fase terdispersi dengan medium pendispersi yang bercampur secara merata. Sistem koloid tersusun atas dua komponen, yaitu fase terdispersi dan medium dispersi atau fase pendispersi. Fase terdispersi adalah zat yang mengalami penyebaran secara merata dalam suatu zat lain. Fase terdispersi bersifat diskontinu atau terputus-putus. Sedangkan medium pendispersi adalah zat yang menyebabkan terjadinya penyebaran secara merata, sedangkan medium dispersi bersifat kontinu. Selanjutnya kita masuk ke ciri-ciri koloid. Yang pertama adalah terlihat homogen bila dilihat mata, namun berbentuk heterogen bila diamati menggunakan mikroskop ultra. Yang kedua, terdapat fase terdispersi dan medium pendispersi. Yang ketiga, partikel berdimensi antara 1 sampai 100 nanometer. Yang keempat, bersifat stabil, dan yang terakhir tidak dapat disaring kecuali menggunakan alat penyaringan ultra. Selanjutnya kita masuk ke perbedaan antara larutan, koloid, dan suspensi. Yang pertama, larutan. Larutan itu bersifat homogen, tidak dapat dibedakan walaupun menggunakan mikroskop ultra. Sedangkan koloid secara makroskopis bersifat homogen, tetapi heterogen jika diamati dengan mikroskop ultra. Sedangkan suspensi bersifat heterogen. Dalam larutan, semua partikelnya berdimensi kurang dari 1 nanometer. Dalam koloid, partikel berdimensi antara 1 nanometer sampai 100 nanometer. Sedangkan pada suspensi, partikel berdimensi lebih dari 100 nanometer. Selanjutnya, pada larutan, satu fase. Pada koloid, 2 fase, dan pada suspensi, 2 fase. Pada larutan, bersifat stabil, tidak dapat dipisahkan. Pada koloid, bersifat stabil, tidak mudah dipisahkan pula. Pada suspensi, tidak stabil, mudah terpisah. Sedangkan pada larutan, tidak dapat disaring dan berpenampilan jernih. Pada koloid dapat disaring menggunakan penyaring ultra dan terlihat keruh jernih. Sedangkan pada suspensi dapat disaring menggunakan penyaring ultra tetapi terlihat keruh. Contoh pada larutan, larutan gula, contoh koloid santan, contoh suspensi air kopi. Selanjutnya kita masuk ke macam-macam sifat koloid. Sifat koloid yang pertama yaitu efek tindal. Sifat koloid yang pertama adalah efek tindal. Efek tindal pertama kali ditemukan oleh seorang ilmuwan asal Inggris bernama John Tyndall. Efek tindal merupakan efek penghamburan cahaya oleh partikel koloid. Jadi, ketika ada berkas cahaya diarahkan ke larutan, cahaya tersebut akan diteruskan, sehingga kita tidak bisa melihatnya. Hal ini karena larutan bersifat homogen. Tapi, ketika berkas cahaya diarahkan ke koloid dan suspensi, berkas cahaya akan dihamburkan, sehingga jejaknya dapat terlihat.
Berikut ini ilustrasi dari gambar. Selanjutnya sifat yang kedua adalah gerak Brown. Gerak Brown merupakan gerak acak atau gerak tidak beraturan dari partikel koloid. Hal ini dapat kita lihat hanya dengan mikroskop ultra, alias tidak bisa kita lihat dengan kasat mata. Partikel ini bergerak acak karena adanya tumbukan. Sedangkan pada suspensi tidak ditemukan gerak Brown karena partikelnya terlalu besar. Sedangkan pada larutan terjadi gerak Brown karena partikelnya kecil, namun tidak dapat teramati dengan mikroskop ultra. Selanjutnya, sifat koloid yang ketiga yaitu adsorpsi. Merupakan proses penyerapan biasa yang diserap itu adalah ion-ion oleh partikel koloid. Hal ini terjadi karena luas partikel koloid itu cukup besar, sehingga ion-ion itu bisa menempel di permukaan, yaitu ada ion positif dan ion negatif. Karena koloid mampu menyerap ion-ion, maka koloid bisa bermuatan sesuai dengan muatan ion yang diserap. Selama koloid bermuatan, maka koloid ini tidak akan menggumpal karena muatan ion-ion yang sejenis tersebut akan saling tolak-menolak. Selanjutnya sifat yang keempat yaitu koagulasi koloid. Koagulasi koloid adalah proses penggumpalan partikel koloid karena koloid bermuatan jika dihubungkan dengan muatan sejenis akan tolak-menolak sehingga tidak akan menggumpal. Namun lain halnya jika muatan koloid dinetralkan, sehingga tidak ada lagi tolak-menolak, sehingga koloid bisa saling menyatu atau berkelompok sehingga terjadi koagulasi, yang artinya koagulasi terjadi jika koloid dinetralkan atau tidak bermuatan. Cara agar muatan bisa dihilangkan yakni dengan yang pertama, mencampur koloid positif dengan koloid negatif, sehingga muatannya akan saling menetralkan. Yang kedua, koloid yang bermuatan baik itu positif atau negatif ditambahkan dengan larutan elektrolit. Yang ketiga, proses pemanasan, contohnya telur. Karena dipanaskan, maka telur akan menggumpal. Selain itu, bisa juga dengan proses pembusukan, pengadukan, atau pendinginan. Selanjutnya, sifat koloid yang kelima adalah elektroforesis. Elektroforesis adalah pergerakan partikel koloid dalam medan listrik. Koloid bisa bergerak dalam medan listrik karena koloid itu bermuatan, di mana pada elektroforesis kutub negatif disebut katoda dan kutub positif disebut anoda. Selanjutnya, kita masuk ke sifat koloid yang keenam, yaitu dialisis. Dialisis adalah proses pemurnian koloid dari ion-ion pengganggu dengan menggunakan membran semi-permeable. Ketika dialirkan air, koloid akan mendorong ion akan keluar. Karena ukuran ion-ion pengganggu tersebut memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan koloid karena ukurannya lebih besar sehingga tidak dapat menembus membran semi-permeable. Proses ini diterapkan dalam dunia nyata, yaitu cuci darah. Itulah kenapa nama proses cuci darah namanya hemodialisis. Sifat koloid yang ketujuh yaitu koloid lyophil dan lyophorm. Pada jenis-jenis koloid, salah satunya jenisnya adalah sol, di mana sistem koloid sol merupakan jenis yang zat terdispersinya padat dan mediumnya cair. Secara umum, sol itu dibagi menjadi dua, yaitu lyophorm dan lyophorm. Sol lyophorm adalah antara partikel zat terdispersinya tidak dapat menarik mediumnya, atau tidak terjadi interaksi. Sifatnya cenderung encer. Sol lyophil adalah partikel zat terdispersinya suka atau dapat menarik mediumnya. Hal ini terjadi karena antara partikel zat terdispersi dan mediumnya terjadi interaksi antara gaya tarik-menarik yang biasanya terjadi akibat adanya ikatan hidrogen.
Sifatnya lebih kental dari liofob sehingga ukuran partikelnya lebih besar, sehingga gerak Brown pada liofil tidak besar. Sifat koloid yang terakhir yaitu koloid pelindung. Sol liofil bisa digunakan sebagai koloid pelindung terhadap sol liofob, di mana partikel-partikel sol liofil akan mencoba melindungi sol liofob. Sehingga meskipun misalnya ada larutan elektrolit, sol liofil akan melindungi liofob dari terjadinya koagulasi. Selanjutnya kita akan masuk ke jenis-jenis koloid. Jenis koloid itu ada 5. Yang pertama sol, yang kedua aerosol, yang ketiga emulsi, yang keempat buih atau busa, yang kelima gel. Yang pertama sol. Sol adalah sistem koloid dari partikel padat yang terdispersi dalam zat cair ataupun padat. Sol dapat dibedakan menjadi sol padat dan sol cair. Sol padat merupakan sistem koloid dengan fase terdispersi dengan medium pendispersi berupa partikel padat. Sedangkan sol cair merupakan sistem koloid cair dengan fase padat dan medium pendispersi cair. Contoh sol cair adalah cat. Selanjutnya, aerosol. Aerosol merupakan sistem koloid dengan fase terdispersi padat atau cair dengan medium pendispersi gas. Aerosol dibedakan menjadi aerosol padat dan cair. Aerosol padat terbentuk apabila partikel-partikel padat yang sangat halus terdispersi ke dalam medium pendispersi gas. Contohnya adalah asap pabrik. Sedangkan aerosol cair adalah koloid yang terdiri atas fase terdispersi cair dalam medium pendispersi gas. Contoh aerosol cair adalah hairspray. Selanjutnya, emulsi. Emulsi merupakan jenis koloid dengan fase terdispersi berupa zat cair. Emulsi dapat dibedakan menjadi emulsi padat dan emulsi cair. Emulsi padat merupakan tipe koloid yang terbentuk dari fase cair yang terdispersi dalam medium pendispersi padat dan tidak dapat tercampur secara homogen. Contohnya adalah keju. Emulsi cair. Emulsi cair atau yang biasa disebut dengan emulsi merupakan sistem koloid yang terdispersi dan pendispersi dalam bentuk cair. Emulsi cair dapat dibagi menjadi 2. Emulsi minyak dalam air, contohnya santan, susu, latex, dan emulsi air dalam minyak, contohnya mayones, minyak bumi, dan minyak ikan. Selanjutnya, buih atau busa merupakan fase terdispersi gas dalam medium pendispersi cair. Buih dapat dibuat dengan mengalirkan suatu gas ke dalam zat cair yang mengandung pembuih. Buih digunakan pada berbagai proses, misalnya buih sabun pada pengolahan biji logam, pada alat pemadam kebakaran, dan lain-lain. Sementara itu, busa padat terjadi apabila fase gas terdispersi dalam medium padat. Tipe koloid ini terbentuk pada suhu tinggi dalam medium pendispersi yang mempunyai titik kelebur melebihi suhu kamar. Contohnya yaitu ada buih sabun dan styrofoam. Selanjutnya adalah jenis koloid yaitu gel. Gel dapat dikatakan sebagai sistem koloid setengah kaku karena sifatnya yang setengah-setengah atau antara padat dan cair. Gel dapat terbentuk dari sol yang zat terdispersinya menyerap medium pendispersinya. Contohnya adalah agar-agar. Berikut ini adalah tabel yang telah disajikan. Selanjutnya kita masuk ke proses pembuatan sistem koloid. Proses pembuatan sistem koloid ada 2 cara. Yang pertama cara dispersi dan yang selanjutnya cara kondensasi. Cara dispersi.
Pembuatan koloid dengan cara memperkecil suspensi menjadi partikel koloid. Macam-macam cara dispersi itu ada dispersi langsung atau mekanik. Ukuran partikel dapat diperkecil dengan cara menggiling atau menggerus partikel sampai ukuran tertentu. Contoh pembuatan cat dan pembuatan sol belerang. Selanjutnya, cara dispersi yaitu homogenisasi. Cara ini dilakukan untuk membuat emulsi dengan mesin homogenisasi. Contoh pembuatan susu krim. Selanjutnya yaitu busur Bredig atau cara listrik. Busur Bredig adalah suatu alat yang khusus digunakan untuk membentuk koloid logam. Cara ini dilakukan untuk membuat partikel-partikel fase terdispersi menggunakan loncatan bunga api listrik ke dalam larutan elektrolit atau air. Sebagai elektrodanya digunakan logam yang akan dibuat sol. Contoh pembuatan sol emas. Selanjutnya, cara dispersi peptisasi. Cara ini dilakukan dengan menambah ion sejenis ke dalam endapan koloid hingga partikelnya pecah menjadi sol. Contoh, pembuatan agar-agar dari tepung agar-agar yang ditambahkan dengan air. Selanjutnya, dispersi dalam gas dilakukan dengan cara menyemprot cairan dengan sprayer. Contoh, hairspray. Proses pembuatan sistem koloid cara kedua yaitu cara kondensasi. Pembuatan dengan cara kondensasi dibedakan menjadi dua, yaitu cara kimia dan cara fisika. Dengan menggunakan cara kimia, dengan reaksi hidrolisis, reaksi pengendapan, reaksi redoks, dan reaksi pemindahan atau pertukaran ion atau substitusi. Sedangkan cara yang kedua yaitu cara fisika. Cara fisika digunakan untuk membuat koloid dengan cara mengkondensasikan partikel koloid. Proses ini dilakukan melalui pengembunan uap, pendinginan, penggantian pelarut. Selanjutnya kita masuk ke kegunaan koloid dalam kehidupan sehari-hari dan industri. Yang pertama dalam bidang industri. Pembuatan cat, pemutihan gula, untuk pengambilan endapan pengotor, untuk pewarnaan kain, untuk penjernihan air. Selanjutnya pada bidang makanan, untuk pembuatan susu, untuk pembuatan santan. Dalam bidang farmasi, prinsip koloid diterapkan saat mengobati sakit perut akibat bakteri patogen dengan norit. Dan pada bidang kosmetik, bahan-bahan kosmetik hampir 90% dibuat dalam bentuk koloid. Sol padat, contoh lipstik dan pensil alis. Sol cair, contoh cat kuku, masker, dan maskara. Emulsi cair, contoh pembersih muka. Aerosol cair, contoh hairspray dan parfum semprot. Buih, contoh sabun cukur. Gel, contohnya minyak rambut atau jelly dan deodoran. Sekian penjelasan dari materi koloid, materi kimia kelas 11. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.